Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salam serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, apa kabar? Sehat insyaallah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan episode kemarin tentang 3 karakter manusia yang itu ditunjukkan oleh 3 sifat binatang. Maka pada kali ini saya akan meneruskan bahwa ternyata ada 3 lagi karakter manusia yang menyerupai karakternya binatang. Yang pertama, yang menyerupai karakternya seekor babi. Kita tahu bahwa babi bukan hanya senang dengan kotoran, tetapi babi tidak mempunyai rasa cemburu ketika anggota keluarganya, baik yang betina maupun anak-anaknya itu bercumbu dengan babi betina yang lain. Apa yang menjadi sikap babi ini bisa juga dimiliki oleh manusia, sehingga kita dapat di banyak manusia yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya yang bersanding, bercanda, atau bahkan berzina dengan laki lain. Alhamdulillah. Bahkan dalam satu pengajian seorang ibu bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang istri mempunyai 2 suami?" Kemudian di samping itu juga ada orang tua yang tidak ada rasa cemburu terhadap anak-anak perempuannya, yang dia mengumbar auratnya di muka umum, baik dalam bentuk pakaian, kemudian dalam bentuk lagu atau tarian, dengan alasan menyalurkan ekspresi atau mengeluarkan ekspresi atau bakat terpendamnya. Dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 60, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu karakter manusia yang menyerupai babi. Kemudian selanjutnya ada manusia yang disebut seperti laba-laba. Kita tahu, untuk membentengi pertahanan si laba-laba, maka laba-laba itu membuat sarang yang demikian luasnya dari si laba-laba itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada orang-orang yang karena tidak percaya dengan perlindungan Allah, dia akan membuat benteng-benteng, membuat pertahanan-pertahanan, rumahnya dijaga ketat oleh security. Bahkan negara adidaya yang bernama Amerika pun itu mengaku bahwa dirinya dengan super powernya, persenjataan perangnya demikian dahsyatnya, militernya demikian kuatnya. Tapi apa yang terjadi dengan peristiwa ITC hanya dilakukan oleh 1 orang, sudah membuat seluruh Amerika menjadi panik. Dan paniknya itu menuduh bahwa pelakunya adalah teroris, yang dia menghendaki agar semua negara menganggap bahwa pelakunya adalah teroris. Sehingga apa yang terjadi? Merasa dibenarkan oleh semua, sehingga dia bisa menghancurkan Irak, bisa menghancurkan Afghanistan dan negara-negara muslim lainnya. Kemudian padahal dari segi semuanya itu Amerika adalah sangat lemah. Di samping itu kesedihan Amerika belum hilang akibat banyak tentara yang tewas di Irak. Kemudian Allah memberikan sedikit teguran kepada Amerika tentang serangan balasan dari tentara negara manapun. Tentara Allah yang bernama angin melakukan serangan yang sangat dahsyat, meskipun itu kecil. Mereka menamainya dengan badai tornado, sehingga jumlah provinsi di Amerika hancur berantakan pada saat itu. Di dalam Al-Ankabut ayat 41 Allah katakan, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Kemudian perumpamaan manusia yang ketiga adalah diumpamakan seperti nyamuk. Kita tahu nyamuk adalah yang pertama, suaranya saja ketika terbang itu sudah mengganggu manusia. Manusia tidak bisa tidur oleh suara nyamuk yang terbang di sekitar telinganya. Kemudian dalam mencari nafkah, nyamuk itu tidak merasa cukup
dia akan menghisap darah manusia sampai kenyang, bahkan sampai perutnya besar dan sampai dia tidak bisa terbang lagi dan akhirnya mati. Kemudian yang ketiga, sifatnya nyamuk adalah selain dia menghisap darah yang merugikan manusia, ternyata dia juga membawa virus yang ketika menghisap darah manusia, maka virus itu akan dimasukkan ke dalam darah manusia, ke dalam tubuh dan manusia lewat aliran darahnya. Itulah nyamuk. Ada orang-orang yang berperilaku seperti itu, mencari nafkahnya tidak merasa puas, tidak merasa cukup, sehingga kadang-kadang Allah pun dilupakan. Kemudian mencari nafkahnya dengan merugikan banyak orang, merugikan orang lain. Dia tidak peduli ada orang lain yang dirugikan, ada orang lain yang tersakiti, yang penting dia mendapatkan hasilnya. Itu kira-kira beberapa tipikal atau karakter manusia yang menyerupai binatang. Sungguh Allah Maha Besar, sungguh Allah Maha Kuasa, sehingga memberikan semua ciptaannya itu dalam rangka untuk memberikan kesempatan kita berpikir apa sebenarnya di balik ciptaan Allah ini. Kita diharuskan untuk berpikir sehingga kita mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.